Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas terkait bagaimana sih cara saya menghadapi DC lapangan yang datang ke rumah menagih ketika kita punya utang. Agar apa? Agar DC tersebut memahami dan mau pulang serta nggak datang-datang lagi. Nah, apa saja kiat-kiat dan langkah-langkah pertama ketika DC itu mulai datang ke rumah kita akan bahas di video kali ini. Oke, nggak usah lama-lama, nggak usah basa-basi karena ini menyangkut masalah hutang, masalah pinjaman online di pinjol legal, yang mana pinjol legal tentu boleh memiliki DC lapangan untuk menagih ke rumah. Jadi kita tahu satu hal, bahwa semuanya ada regulasinya, semuanya ada hukum yang mengatur, yang mengikat bahwa DC tidak boleh berbuat yang aneh-aneh, yang macam-macam, tidak boleh membentak, tidak boleh ada kekerasan, dan juga tidak boleh yang namanya menerima uang secara langsung saat itu juga. Karena ya kita pinjol ya, namanya juga pinjaman online, sudah diatur di undang-undang bahwa penagihan pembayaran harus melalui virtual account atau secara online juga, seperti itu ya, singkatnya seperti itu. Jadi nggak ada tuh istilah barang-barang kalian akan disita dan lain sebagainya, udah lupakan karena itu nggak akan terjadi. Kalaupun ada ancaman-ancaman, nggak perlu takut ya. Oke, jadi gini. Ketika DC pertama kali datang ke rumah kalian, pasti hati kalian akan deg-degan, khawatir, gelisah, dan lain sebagainya. Please, ya itu memang manusiawi dan wajar. Tapi kalian harus yakin, tanamkan di pikiran kalian bahwa insya Allah aman, insya Allah gak apa-apa. Dan saya harus yakin. Ya, itu penting. Karena kalian menghadapi seseorang yang di pikiran kalian itu sudah kalian takutin. Nah, itu yang berbahaya. Karena begitu DC datang, ya kalian akan kelihatan kelimpungan dan lain sebagainya. Nah, oke. Pertama kali ketika DC datang, teman-teman ya persilakan dengan baik. Tapi sebelum persilakan dengan baik itu, saya rasa karena banyaknya penipuan akhir-akhir ini, ya sebelum mengizinkan mereka masuk, atau kalau bisa yang ngomong di teras aja ya, atau di depan pagar aja. Mungkin di teras lah lebih baik, jangan diizinkan masuk. Karena mereka belum menunjukkan surat-surat identitas dan lain sebagainya. Ya itu penting, ya sambut mereka ya secara sopan aja. Iya Pak, oh oke, Bapak dari mana? Oh dari sini. Oke Pak, karena peraturan RT RW setempat dan OJK yang udah sosialisasi, ya bilang aja seperti itu. Meskipun RT RW kalian nggak mensosialisasikan, bilang aja seperti itu. Karena lagi maraknya penipuan-penipuan yang mengatasnamakan DC, kami tidak diperbolehkan untuk menerima DC lapangan yang datang. Karena kalau misalnya mereka bisa menunjukkan identitas, surat tugas, dan lain sebagainya, sertifikat sebagai DC asli, nah baru kami boleh mempersilahkan Pak. Karena kemarin banyak yang terjadi kasus penipuan. Ya udah, bicara dengan baik-baik, dan di situ kalau ngeyel, wah saya nggak bawa gini-gini. Oh ya udah Pak, mungkin bisa diambil dulu aja Pak, nanti saya tunggu kok, gitu aja. Selesai, bicara dengan sopan. Saya rasa kalau kita bicara dengan sopan, kalau misalnya mereka semena-mena, rekam aja, viralkan. Dan saya rasa kalau misalnya kita bicaranya sopan baik-baik seperti itu, bilang aja udah disosialisasikan warga setempat, dan kalau ada masalah ya kita langsung takut-takutin aja, kita akan langsung ke RT RW, ke kantor polisi aja. Kalau misalnya DC tidak mau dan bersikeras untuk masuk, bilang aja nanti akan ke Polres terdekat. Nah itu akan jauh lebih membuat mereka takut ya. Sebenarnya bukan tujuan kita untuk membuat mereka takut, tapi ya lebih kepada yuk lakukan prosedur yang ada. Kalau misalnya DC datang melakukan penagihan, ya sudah sewajarnya mereka mematuhi OJK, memberikan surat-surat resmi, identitas, karena memang kenyataannya bukan kita mengada-ngada, memang di luar sana banyak banget kasus-kasus penipuan teman-teman. So ya kita harus sadar bahwa DC juga harus sadar ya, bahwa banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai DC juga, yang menakut-nakuti, yang mana mereka hanya mengincar uang, ya katakanlah 50.000, 100.000 untuk ongkos balik, dengan ancaman ya saya akan pulang tapi saya minta ganti transport. Itu sering terjadi juga loh. DC minta uang transport pulang sering terjadi juga. Yang mana itu ternyata bukan DC asli. Ya ternyata yang mana itu ternyata adalah ya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang nggak tahu entah dari mana punya data hutang kalian, yang mana kalian juga terlanjur ketakutan belum meminta identitas mereka, tapi ya karena mereka membuka peluang bisa pulang hanya dengan 50.000, ya siapa sih yang nggak mau mengusahakan 5.000 untuk membayar mereka. Nah ini untuk menghindari hal-hal tersebut ya. Nah selanjutnya ketika teman-teman misal udah menghadapi DC dan bilang aja, jelaskan, wah saya memang tidak ada uang sekarang, kemarin ada musibah, kepepet bla 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 bla. Mohon bersabar, ditunggu aja. Mungkin kalau ada opsi-opsi untuk pembayaran atau mungkin untuk
pelunasan hutang pokoknya aja mungkin bisa diinformasikan, nanti mungkin kalau ada uang baru kita akan bayarkan. Ya seperti itu aja. Karena ya kalau kalian berdrama-drama, bersedih-sedih, DC juga tidak akan peduli teman-teman. Karena mereka melakukan ini semua kan sebenarnya bukan uang DC kan. Ini adalah tugas kerjaan kantor mereka, tugas mereka sehari-hari. Jadi ya mereka nggak begitu peduli tentang kondisi kalian. Ya yang mereka pedulikan ya target mereka tercapai, tugas mereka terlaksana, seperti itu. So jadi buat kalian udah cukup jelaskan kondisi keuangan, bahwasanya sekarang masih belum ada, lagi diusahakan, kalau ada pasti akan langsung dibayar. Ya udah itu aja, simple. Ya mereka tidak akan menerima dengan mudah. Sebagian DC akan mungkin mengancam abaikan aja. Langsung tantangin balik aja. Misal nanti akan masuk pengadilan loh, nanti akan masuk jalur hukum loh, tinggal kalian tantangin aja. Silahkan Pak, saya tunggu. Jika ada surat pengadilan saya tunggu, jika ada surat somasi saya terima somasinya. Nah mau bagaimana lagi, saya juga lagi berusaha mati-matian untuk bisa menghasilkan uang untuk bisa membayar utang-utang ini. Udah kelar, that's it, itu aja. Nggak usah panjang lebar, nggak usah berpikir yang kemana-mana. Itu akan membuat penilaian DC akan membuat, oh orang ini kayaknya udah pasrah nih, ini beneran gak ada uang nih. Maka dia akan memprioritaskan orang lain atau nasabah galbe lain yang akan ditagih selanjutnya. Dan kalian mungkin akan diprioritaskan ke yang paling bawah lagi. Ya, oke, mungkin segitu dulu apa yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat. Tetap semangat, jangan takut soal pinjol. Semoga masalah utang kalian segera teratasi, rezeki kalian diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.